Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kembali lagi dengan saya Dandi Wardana, tentunya di channel Dandi Wardana. Teman-teman, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya ada informasi terbaru terkait mengenai program Keluarga Harapan. Karena akhir-akhir ini banyak yang kemudian bertanya, kenapa saya dikeluarkan dari PKH? Untuk itu, kesempatan kali ini saya akan membahas 5 penyebab kita diberhentikan dari program Keluarga Harapan. Untuk itu, sebelum teman-teman mendengarkan informasinya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kemudian saya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada layak yang lebih banyak lagi, agar informasi ini kemudian sampai dengan baik, agar kemudian kita tidak gagal paham yang keluar dari PKH. Baik, teman-teman sekalian, ada yang kemudian bertanya, kenapa saya keluar dari PKH? Mengapa saya tiba-tiba tidak menerima bantuan PKH lagi? Mengapa saya kemudian tidak lagi mendapatkan bantuan PKH? Kalau misalkan kita keluar dari PKH, ini mungkin penyebabnya. Yang pertama, penyebab kita keluar dari PKH karena meninggal dunia. Kalau misalkan KPM yang namanya tertera di buku rekening itu meninggal dunia, secara otomatis kita keluar dari PKH. Contohnya misalkan seorang lansia yang kemudian sudah tidak memiliki komponen lagi, kemudian meninggal, maka otomatis terputus PKH-nya. Jadi tidak dapat PKH lagi. Yang kedua adalah sudah tidak memiliki komponen. Sudah tidak ada anak yang sekolah, sudah tidak ada yang lansia, kemudian dia sudah tidak ada anak yang balita, maka secara otomatis kita akan keluar dari PKH. Yang ketiga adalah graduasi alamiah. Graduasi alamiah maksudnya di sini adalah karena kebijakan program PKH yang kemudian menimpa kita sehingga kita keluar secara alami dari PKH. Contoh misalkan di tahun 2019 ke bawah itu aturan lansia itu 60 tahun ke atas. Setelah adanya peraturan baru di tahun 2020 tentang lansia itu harus minimal usia 70 tahun ke atas baru bisa dikategorikan lansia. Kalau kita yang sudah tidak punya komponen lagi dan kemudian umur kita baru 60 tahun, maka secara otomatis kita akan keluar dari PKH karena kita sudah tidak punya komponen. Kemudian yang keempat adalah graduasi mandiri. Graduasi mandiri ini artinya adalah KPM PKH atau anggota PKH mengundurkan diri secara sukarela. Karena apa? Karena yang pertama, dia sudah sejahtera. Yang kedua, dia memang tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Contohnya misalkan, karena mengapa teman-teman? Karena sasaran PKH ini adalah sasaran orang-orang miskin, yang rentan akan kemiskinan. Makanya jadi graduasi mandiri ini secara sukarela meminta untuk berhenti dari PKH karena memang sudah tidak layak mendapatkan PKH lagi karena sudah sejahtera misalkan, sudah punya usaha misalkan, ingin berusaha sendiri dan tidak ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi karena
masih ada yang orang lain yang lebih layak mendapatkan bantuan daripada dia. Kemudian yang kelima teman-teman, graduasi paksa. Yang mana yang dimaksud dengan graduasi paksa? Graduasi paksa itu adalah KVM yang sudah mampu secara ekonomi, akan tetapi tidak mau keluar dari PKH. Makanya kemudian dia dipaksa untuk keluar dari PKH karena dia sudah layak tapi dia tidak mau keluar dari PKH, maka kemudian dia dikeluarkan secara paksa. Karena mengapa? Karena menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat bahwa si A itu tidak layak mendapatkan bantuan karena dia sejahtera, tetapi kenapa dapatkan bantuan? Maka untuk itu yang KPM yang seperti ini akan digraduasi secara paksa. Saya pikir itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menggugah bagi kita yang KPM. Kalau misalkan terjadi pemberhentian dari PKH kita lihat 5 poin ini. Apakah KPM-nya meninggal dunia, atau kemudian sudah tidak memiliki komponen, atau kemudian graduasi alami, atau graduasi mandiri, atau graduasi paksa. Saya pikir itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Fastabikul khairat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendamping sosial.